Om John sudah sejak kapan mulai mengurut Om? Sejak kelas 4 SD. Oh iya. Kebetulan nenek dari mama itu Iya. dari Jawa itu memang dukun bayi. Oh, dukun bayi. Ya, Iya. bayi. Ya, Hmm. dan beliau berpesan pada waktu itu, seingat saya waktu masih hidup, Le, bahasa Jawa tuh, Ya. artinya nak, Le, kalau orang datang minta tolong, jangan minta apa-apa. Iya. Itu saya ingat sekali sampai sekarang ini. Namanya Yohanes Hartio, akrab dipanggil Om John. Om John umur 64 tahun, seorang tunanetra tinggal di Desa Atue, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ia tinggal di Desa Atue sejak tahun 1990, sejak pindah dari Kabupaten Bone Sulsel. Jarak rumah Om John dari pusat kantor pemerintah Kabupaten Luwu Timur sekitar 15 km. Om John dikenal tukang urut di wilayah Atue, juga di Kecamatan Malili. Selama menjadi tukang urut, Om John tak pernah meminta imbalan dari pasiennya. Selama menggeluti pekerjaannya, ia sudah banyak menyembuhkan warga yang mengalami patah tulang, keseleo, dan pegal-pegal. Kadang juga Om John menerima pasien wanita yang sulit punya keturunan. Ia pun mendapat upah seikhlasnya dari pasien. Ia meyakini penyakit bisa disembuhkan atas pertolongan Sang Pencipta. Pelanggan Om John datang dari kalangan anggota TNI, Polri, pegawai kantoran, dan warga pada umumnya. Om John sudah sejak kapan mulai mengurut Om? Sejak kelas 4 SD. Oh iya. Keempat SD itu pertama Di urutnya asrama Beranjangan. beranjangan Iya. di mana itu Pak? Di Bone. Oh di Bone ya. Watampone. Watampone. Kalau ada tentara panas dingin, Om John kecil yang urut. Kemudian ada yang keseleo juga diurut dan sembuh. Bakat mengurut Om John diwarisi dari neneknya. Memang belajar ngurut Om atau otodidak? Kebetulan nenek dari mama itu Iya. dari Jawa itu memang dukun bayi. Oh dukun bayi. Ya, Iya. bayi. Hmm. Ya, dan beliau berpesan pada waktu itu, seingat saya waktu masih hidup, Le, bahasa Jawa tuh, Ya. artinya nak, Le, kalau orang datang minta tolong, jangan minta apa-apa. Iya. Itu saya ingat sekali sampai sekarang ini. Iya. Itu Mbak itu. Iya. Ya. Hmm. Ya. Ia menceritakan setelah neneknya meninggal, Om John banyak dimintai pertolongan dari kalangan tentara dan penduduk pasar di Bone. Akhirnya nenek itu meninggal di Bone Watampone. Iya. Itu setelah meninggal, terus saya dimintai tolong terus, baik dari kalangan bapak-bapak tentara, juga orang-orang pasar di Bone itu, orang umum. Iya. Biasa datang terus menerus sampai Iya. saya tinggal di sini. Iya. Di Atue tahun 90. Oh dia tuh iya ya. Ya, tahun 90 saya di sini bersama bapak itu trans. Iya. Sampai tahun 2017, Iya. sehingga diketahui oleh Depkes. Iya. Gitu. Setelah diberi buku kesehatan suruh isi, Iya. sampai tahun 2019 terhenti. Iya. Jadi saya sudah tidak isi sampai sekarang ini, tidak Oh, mau iya. isi lagi karena Iya. bukunya itu sudah tidak diberi. Iya iya. Biasanya 3 bulan sekali mereka datang Rutin ngecek ya. Oh iya. siapa-siapa orang yang pernah minta tolong. Iya. Ya. Awal mula Om John dikenal sebagai tukang urut di Atue setelah membantu seorang warga yang kakinya keseleo. Setelah diurut Om John sekali, kaki warga itu normal kembali. Om John bukan tunanetra sejak lahir. Awal mula Om John mengalami gangguan penglihatan usai bermain voli tahun 1987 silam. Saat itu, Om John ikut pertandingan voli. Sesaat setelah memukul bola, kepalanya kram sampai ke lengan. Lama-lama penglihatannya terganggu kalau lihat lampu kayak bulan besarnya. Ia pun izin ke orang tuanya untuk periksa mata.
Oleh dokter diminta untuk operasi di Rumah Sakit Pelamonia Makassar 2 bulan opname setelah operasi. Namun hasil operasi tak menyembuhkan matanya dan terpaksa buta permanen. Dengan mata kiri yang masih normal, Om John menghadap ke pimpinan di Korem untuk mengundurkan diri karena tidak maksimal lagi bekerja. Setelah mendapat pesangon dari tempat bekerjanya, ia merantau ke Jawa menjual perak bakar. Karena orang tua prihatin, Om John ditawari orang tuanya untuk mendaftar transmigrasi. Tidak mau berputus asa, Om John tetap berusaha untuk mencari nafkah. Awal-awal di Atue, Om John bekerja buruh mengangkat kayu. Dari pekerjaan inilah Om John juga mulai kehilangan penglihatan pada mata kirinya karena pengaruh angkat beban berat tahun 2003. 2003 setelah di Atue sini bergumul dengan pekerjaan buruh mengangkat kayu, sehingga yang kiri ini ikut. Oh, awalnya kanan ya, Pak ya? Itu kenapa bisa, Pak, awalnya sampai kanan? Itu gara-gara itu main volley, terlalu memukul bola keras, sehingga awalnya itu kram. Oh, kram ya. Akhirnya pemeriksaan mata harus operasi, ya terpaksa. Saya kira dengan operasi itu bisa sembuh. Nah, ternyata Tuhan mengendaki lain. Nah, itu. Awalnya kanan apa ya? Ya kan. Terus kiri. Ya, akhirnya berapa tahun kemudian kiri ini karena gara-gara buruh. Oh iya. Kan tidak ada pekerjaan lain. Ya, angkat. Buruh apa itu, Pak? Angkat kayu. Oh, angkat kayu. Sampai berpengaruh. Ya, sampai berpengaruh. Sebagai informasi, Om John alumni STM Veteran Bone di Jalan Makassar. Om John adalah seorang atlet sejak sekolah. Ia tamat STM jurusan mesin tahun 1975. Awal tamat STM, Om John dan sahabatnya mulai merantau di Malaysia, tapi dilarang oleh orang tuanya. Kebetulan saat itu PHB Korem 141 Bone butuh tenaga mesin. Om John remaja masuk dan dipercayai bekerja di tempat itu. Om John juga belajar telekomunikasi, telegrafis. Bila ada tentara baru yang dilatih, ia juga ikut bergabung karena saat itu gratis. Korem 141 Bone, Om John dipercaya dan diberi tugas sebagai operator bagian Morse. Om John anak pertama dari 9 bersaudara. Saudaranya adalah anggota TNI dan polisi. Om John punya 2 anak, seluruhnya putra. 1 putranya masih kelas 1 SMP negeri, 2 Malili menemaninya di Atue, dan 1 di Sulawesi Tengah tinggal bersama omnya.